genre film komedi makin digemari. Di balik film komedi yang mengocok perut tentunya terdapat peran penting para komedian. Sudah tak terhitung berapa banyak grup lawak Indonesia yang sudah berprestasi dalam menghibur banyak orang. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah Warkop DKI. Grup lawak yang dulunya beranggota 6 orang ini belakangan ternyata hanya 3 orang yang lebih aktif dalam dunia film. Hingga kemudian nama Warkop menjadi lebih populer dengan nama Trio Warkop yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro. Yang kedua adalah Sri Mulat. Siapa yang tak kenal dengan kelompok lawak Indonesia yang didirikan oleh Teguh Slamet Raharjo di Solo pada tahun 1950 ini. Nama Sri Mulat sendiri diambil dari nama istri Teguh pada saat itu. Dalam perkembangannya, kelompok Sri Mulat kemudian mendirikan cabang-cabang seperti di Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Perpanjangannya itu apa? Oh, bahasa Prancis. Sing apik piye to, Kang? Sing apik piye? Kowe wani njaluk baline bojomu ora? Grup komedian selanjutnya adalah Bagio CS. Almarhum S. Bagio yang dilahirkan di Purwokerto pada tahun 1933 adalah pejuang komedi. Dia tidak pernah menyerah berkecimpung di dunia komedi, walaupun berganti-ganti kelompok. Masih di Intermezzo, banyak info nggak bikin kepo. Nah tadi kita juga sudah lihat VT-nya. Saya mau tanya lagi ke Mas Kinoy nih. Mas Kinoy, tadi kan sudah dijelaskan nih para pemain-pemainnya. Ketika ada Mas Tora, Mas Herdi juga, siapa lagi sih para pemain-pemain utamanya? Di sini ada pemain utamanya adalah Ricky Harun. Ricky Harun yang jadi bagus, punya Tora. Terus ada Titi Kamal, terus ada Tengku Rifnu Wikana, ada Ibob Tarigan, Nasya Marcella. Nasya Marcella. Faralikan dan pemain laga senior, Berry Prima. Ini kalau ngelihat dari judulnya Demi Cinta, genrenya romantis. Tapi banyak komedinya atau emang cintanya? Dramanya ada, action ada, terus komedinya juga lebih ke situasi ya. Situasi dari apa yang mereka laluin, apa yang mereka hadapin, kayak gitu loh. Jadi banyak sekali misteri-misteri yang kadang-kadang membuat jadi surprise gitu loh di setiap adegannya. Gitu. Nah sebenarnya kisah ini terinspirasi dari apa sih biasa Mas Kinoy? Pengalaman Mas Kinoy. Pengalaman kan mengejar cinta, karena melihat pesaingnya lebih heboh-heboh begitu? Sebenarnya ini waktu pas ketemu dengan produser MNC ya, ada Pak Fandi, ada Toha, ada Lukman di sini. Di sini dia gembok bahwa mau bikin film komedi romantik, kayak gitu loh. Nah tapi komedi romantiknya kita tidak mau yang udah ada lah. Maksudnya gimana biar ini menjadi seru. Akhirnya kita bawa ke satu ide waktu itu ada bagaimana ya kalau orang baik-baik melakukan tindak kejahatan, terjebak melakukan tindakan. Apakah bisa jadi lucu atau gimana waktu itu ya? Nah, terus kita coba kembangin gitu loh. Jadi di mana di sini ada si Kirun yang pingin mendapatkan cintanya. Cintanya kan butuh perjuangan. Setuju. Butuh sesuatu, butuh modal kata Mas Bin, ya kan? Lo nggak bisa mendapatkan wanita yang lo impikan kalau lo nggak punya modal. Lo setidaknya harus level sama dia. Nah dari pembulian-pembulian ini atau provokatoran ini dia akhirnya mau menyetujui apa yang disarankan Mas Bin bahwa mereka harus cari pekerjaan. Nah, mereka terjebak lah masuk ke dunia mafia. Kayak gitu. Nah dari situlah nanti mereka sepakat untuk menculik seorang anak. Nah dari penculikan anak inilah mereka semua rencana mereka gagal. Sehingga mereka harus kabur dan selama perjalanan kabur itulah terjadi sesuatu yang di luar dugaannya mereka. Nah di luar dugaannya apa? Nonton makanya. Yang diceritain di sini gitu ya. Di luar nontonnya. Tapi penonton Inews ya. Penonton Inews nggak usah ragu gitu karena di sini kan kebetulan aja yang datang di sini tuh tua-tua ya. Cuman di filmnya banyak yang anak muda juga kok yang mukanya masih kenceng-kenceng. Ini kita tua-tua kebetulan datang sini karena habis nganterin anak sekolah langsung ke sini. Pas jamnya. Nah, kalau misalnya kata Mas Tora tadi kerjasama sama anak-anak muda, keuntungannya apa nih bekerja sama anak-anak muda? Keuntungannya saya tetap jauh lebih muda ya. Jadi ketawa terus, Berjiwa muda gitu ya. Bercanda terus. Syuting juga senang. Syuting juga senang. Tapi kalau buat film ini lama, cukup lama.
Enggak sih Pembuatannya? ya, 2 mingguan lah. 2 minggu. Lokasinya di Jakarta, ada di beberapa tengah-tengah Jakarta, terus karena mereka ada adegan kaburnya, jadi pinggiran Jakarta. Oke. Ada Tangerang, Jalan Raya Puncak, gitu. Oke, nah kalau misalnya kita membandingkan komedian zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya apa sih? Belum seperti. Kalau saya lihat sih ini sebenarnya karena kita lihat Kino ini kan sebagai sutradara kan film-filmnya banyak yang serius ya. Betul. Surat Cinta Kartini, Belusukan Jakarta gitu kan. Jadi pada saat dia mau bikin komedi menarik juga buat saya karena ini Kino mau bikin komedi seperti apa dan pemain-pemain yang di setup gitu Titi Kamal, Nasya, Ricky Harun, Tora itu notabene bukan pelawak gitu kan. Nggak bikin film komedi dengan pelawak tapi dengan aktor-aktor gitu. Jadi situasi dari film ini yang bikin jadi komedi. Jadi bukan mau film yang tiap ini ada punchline, tiap ini ada ketawa, tiap ini ada yang kejeduk, nggak seperti itu gitu. Jadi ini memang situasinya itu yang bikin penonton akhirnya terbawa sama cerita jadi bisa ketawa dari ujung ke ujung. Oke. Nah kalau saya lihat trailernya bahwa ini banyak sekali ngambil set-set lingkungan ya kayak di rumah susun begitu ya di kayak tempat Perkampungan. truk perkampungan begitu. Nah sebenarnya Mas Kino mau ngangkat fenomena sosial seperti apa sih yang mau diangkat dari film Demi Cinta ini? Karena kalau kita flashback ke film-film Mas Kino itu pasti ada pesan-pesannya ya kan kayak Iya, Kartini. Kartini. Nah kalau yang ini apa nih? Enggak, kalau aku sih nggak ada pesan sosial apa ya. Aku hanya pengen penonton akan dekat dengan dunia realitasnya. Kayak gitu loh. Saat kita punya maksudnya saat kita hidup pasti kayak Mas Bin dan kayak Bagus itu kan manusia urban, orang pendatang. Pasti yang bisa mewakili itu adalah rumah susun, di mana semua pendatang, ada yang tinggal sendiri, ada yang berkeluarga, semua beragam ini etnik gitu. Nah kalau misalnya tempat-tempat yang lain ya sih sebenarnya ya karena situasinya aja kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya ada tempat rongsokan mobil, mereka harus sembunyi, mereka harus keluar dari masalahnya, mereka harus berpikir untuk keluar dari pengejaran dari si Ferdi kayak gitu loh. Itu yang mendominasinya sih. Oke, nah kalau ini nih sudah ada nih Mas Bin tuh ya sama Bagus kayaknya sama Mas Ferdi juga. Ini lagi scene pada saat apa nih biasa Mas? Ini saya lagi kesel sama Tora sama Kirun karena masih nggak hafal sama skenario nya. Saya agak yang aduh ini gimana Itu nih yang paling aktor-aktor. sering ditemui, nggak hafal sih. Ini lagi Keren foto loh, Mas session Ferdi. Bobian ya. Ini lagi foto session Bobian nih. Nih sebelum saya konser Tadi tuh ini. kita yang tadi awal tuh syuting di Cipinang ya? Mana sih? Enggak, Tangerang. Di penjara Tangerang. LP. Nah ini dia legend. Berry Prima. Nah yang kanan itu kayaknya juga penyanyi Malaysia tuh. Iya itu namanya Sape tuh. Siapa namanya? Wow. Cak Rifnu tuh Wah, namanya. iya. Nah, genrenya juga mungkin dilihatnya nggak cuma remaja ya, kan ada Bear Prima juga di situ, Iya, jadi semuanya juga ada anak kecil, kalangan. Iya, ada. pemain anaknya yang diculik itu ya Iya, si iya. Agra. Ya. Bagus lagi. Keren. Wah, Tapi saya sih sebetulnya kalau misalnya ditawarin lagi dengan penulis yang sama ya, saya akan berpikir lagi ya. Karena Samsul Hadi ini kan orangnya gendut ya, doyan makan ya. Ini setiap scene ini ada adegan makan terus dan itu berbahaya untuk diet saya gitu. Dan adegan makan Tora di opening cerita itu pecah banget harus ditonton. iya. Saya ada Adegan 4 makan kilo di pecah. sini loh. Saya paling suka adegan makan, saya kira mau makan ternyata itu strategi gitu ya. Iya, bener kan? Iya kan, saya kira itu makan ternyata strategi. Nah kira-kira seperti apa sih kesulitan ketika para aktor dan juga para pemainnya membaca skrip katanya susah, banyak-banyak take-nya. Kira-kira seperti gimana ya? apa? Nanti kan usai jeda berikut, jadi tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Tadi banyak banget.